Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Sebelum menonton videonya, jangan lupa klik like dan subscribe ya. So, let's go! Pertama-tama, bisa adik-adik buka buku adik-adik pada halaman 122. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Ayo mengamati. Amati gambar dan baca teks dalam hati. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan Bakiak Beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Kemudian, jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Bisa adik-adik jawab seperti ini. Udin, Edo, dan Beni tetap bersahabat walaupun berbeda keyakinan dan budayanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang bukan halangan untuk bekerja sama. Pertanyaan kedua, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakan secara tertulis. Jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Bisa adik-adik jawab seperti ini. Kalau adik-adik pernah, adik-adik jawab seperti ini. Pernah, karena dalam satu sekolah, latar belakang agama dan budaya kami berbeda-beda. Kemudian, adik-adik ceritakan secara tertulis. Misalkan seperti ini. Menurut saya, sebaiknya dijadikan sebagai kekayaan dan bukan sebagai penghalang. Saya pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Salah satunya adalah pada kegiatan diskusi kelompok. Kami bekerja sama satu dengan lainnya. Masing-masing teman memberikan pendapat tentang topik diskusi. Kami saling menghormati dan menghargai masing-masing anggota kelompok. Kami pun dapat menyelesaikan tugas diskusi tepat waktu. Kami bekerja sama dengan baik, tanpa membedakan antara satu
dengan lainnya. Walaupun agama kami berbeda-beda, tetapi kami tetap bekerja sama dengan baik. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Bisa adik-adik jawab seperti ini. Yang saya pelajari dari cerita di atas adalah perbedaan latar belakang, baik budaya maupun agama, bukan merupakan penghalang untuk bekerja sama. Justru dengan latar belakang yang berbeda, kami menjadi semakin lengkap dan saling melengkapi. Selanjutnya, ayo mencoba pada halaman 124. Kamu akan mengikuti lomba bakia secara berkelompok. Apakah kamu masih ingat tentang gerak dasar yang diperlukan dalam bermain bakia? Diskusikan dan peragakan secara berpasangan gerak dasar tersebut. Perhatikan kembali cara guru memperagakan gerakan dasar yang diperlukan dalam bermain bakia. Sebelum berlomba, berdiskusilah dengan anggota kelompokmu untuk menentukan strategi dan gerak dasar yang harus diterapkan agar kelompokmu bisa memenangkan pertandingan. Jadi, adik-adik berdiskusi sebelum berlomba, berdiskusi dengan anggota kelompok adik-adik untuk menentukan strategi dan gerak dasar agar dapat memenangkan pertandingan. Kemudian adik-adik tuliskan hasil diskusi adik-adik. Misalkan kakak kasih contoh seperti ini. Hasil diskusi. Gerak dasar yang dilatih dalam permainan bakia adalah jalan. Saat bermain bakia, kita harus berjalan dengan sikap tubuh tegak serta mengayunkan kaki dengan tegas dan bertenaga. Untuk bermain bakia diperlukan kerjasama anggota tim dan kekompakan gerak serta keterampilan berjalan dan mengayunkan kaki. Maka dari itu, strategi kami untuk memenangkan pertandingan adalah teman yang memiliki tenaga yang lebih kuat. Ayunan kaki yang terampil kami tempatkan di depan. Setelah itu diikuti oleh teman yang lainnya. Untuk ayunan langkah yang pertama, kami sepakati menggunakan kaki kanan. Kemudian adik-adik perhatikan pada halaman 125. Ayo berdiskusi. Setelah selesai mengikuti lomba, silahkan berdiskusi kembali dengan kelompokmu tentang kerjasama yang telah dilakukan. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Bisa adik-adik tuliskan seperti ini. Kerjasama yang kami lakukan dalam permainan bakia dapat berjalan dengan baik karena masing-masing anggota dapat melakukan gerak dengan kompak. Ayo menulis pada halaman 125. Kamu masih ingat tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang? Apa hal penting yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Diskusikan dengan teman secara berpasangan. Setelah itu, buatlah ringkasan tentang cerita tersebut. Jadi, adik-adik membuat ringkasan tentang cerita yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Sebelum membuat ringkasan, perhatikan langkah-langkah membuat ringkasan berikut. Cara
membuat ringkasan. Pertama, membaca naskah asli. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali. Kalau perlu, berulang kali hingga kamu paham. Mengetahui kesan umum atau inti tulisan. Mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Kedua, mencatat gagasan utama. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Ketiga, gunakan kalimat baru. Menggunakan kesan umum, inti untuk membuat ringkasan. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Keempat, ketentuan tambahan. Menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Meringkas kalimat menjadi frasa. Frasa menjadi kata. Ini misalkan kakak kasih contoh ringkasannya ya. Ringkasan. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pada hari Minggu, semua siswa diminta datang ke sekolah. Mereka akan menghias kelas masing-masing. Kegiatan menghias kelas dilaksanakan untuk lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Udin dan teman-teman hadir di sekolah. Hampir semua siswa di kelas Udin hadir. Namun, Edo dan Marta belum terlihat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja. Udin dan Siti mampir ke rumah Edo dan Marta. Mereka mengambil bahan hiasan kelas. Ternyata perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Misalkan ringkasannya seperti itu. Baca kembali cerita Perbedaan Bukanlah Penghalang. Kemudian buatlah ringkasan pada bagan berikut. Ini ya bisa dilihat. Paragraf 1. Gagasan pokoknya adalah menghias kelas tanggung jawab bersama. Gagasan pendukungnya, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah hampir semua siswa di kelas Udin hadir. Gagasan pendukungnya, Edo dan Marta belum terlihat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu. Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah siang hari sekolah semakin ramai. Gagasan pendukungnya, selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ketika tiba waktu sholat zuhur,
Udin, Siti menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, dan Dayu yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Sekian adik-adik pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran tadi dapat membantu adik-adik. Kalau adik suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.